relawan Pak Ganjar, Pak Mahfud MD, gaspol, yakin menang. Halo teman-teman, menjelang Pilpres 2024 banyak banget filter-filter beginian. Yang kemarin sudah, sekarang ada lagi. Kalau sekarang sama pasangannya. Nih ya, kalau menurut saya, setiap pasangan itu punya kelebihan masing-masing, kekurangannya ada. Tapi jangan pernah berekspektasi tinggi sama mereka-mereka. Kenapa? Setelah mereka terpilih dan kalian menggunakan hak suara kalian, setelah itu apa? Apa yang kalian dapat? Aduh, hari gini pilih ini. Kalau ini oke lah, ada yang berpengalaman, ada yang enggak. Nah, kalau ini berpengalaman dua-duanya. Apalagi politiknya keren. Nah, kalau yang ini gak usah ditanya lah. Fansnya itu brutal. Kalau ngomong jangan ditanya. Paling juara memutar kata-kata, menyusun kalimat-kalimat. Ibarat bikin kolak ya, semua bumbu dimasukin sehingga kolaknya itu menjadi atau berasa enak. Tapi nggak laku kalau dijual, kurang laku. Saya sepakat dengan abang ini, ya. Pemilu bukan kita mau mencari atau memilih yang terbaik, guys, ya. Tetapi kita ingin mencegah yang jahat berkuasa, ya. Dan dari ketiga pasangan calon yang ada, yang memiliki pengalaman lengkap, ya, dan sudah asam garam dalam dunia eksekutif, yudikatif, maupun legislatif, adalah pasangan dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD. Kenapa Ganjar? Kenapa nggak Anies dan Prabowo? Dan di mana gagasannya? Gagasan terbaik itu rekam jejak. Gagasan yang terbaik adalah rekam jejak gitu. Orang bisa bicara gagasan, orang bisa bicara ide, orang bisa bicara visi Indonesia ke depan. Tetapi cara mengukur apakah orang ini akan mengimplementasikan itu melihat track record dia, melihat apa yang selama ini sudah dia lakukan. Apakah dia adalah orang yang betul-betul konsisten melakukan apa yang dia bicarakan gitu. Misalnya kita bicara terkait isu perempuan gitu ya, isu perempuan gitu yang saya sangat passionate dari hati gitu kan. Siapapun kandidatnya bisa bicara tentang isu perempuan, tapi saya juga mau cek di masa lalu apa yang sudah dilakukan untuk perempuan Indonesia. Kalau memang udah ada yang dilakukan, ya mungkin kita bisa percaya gitu. Tapi kalau belum ada yang dilakukan, itu hanya menjadi sebuah ide yang kita harus question, harus pertanyakan, harus kita uji apakah dia akan lakukan apa tidak. Untuk kita bisa percaya, kita lihat masa lalunya, kita lihat rekam jejaknya. Pak Ganjar di dalam hal ini menurut saya punya dua hal yang sangat clear. Pertama, untuk seorang politisi laki-laki, dan ini tidak banyak percayalah Mas Al, beliau punya perspektif gender yang sangat baik. Beliau tuh paham gitu bahwa afirmasi terus diberikan pada perempuan. Ini kan sering sekali nih kita mendengar ya orang-orang yang tidak paham kenapa harus ada gender equality, kesetaraan gender, mengatakan bahwa loh kalau mau kesetaraan gender dong garis startnya mesti sama gitu. Tapi Pak Ganjar enggak, Pak Ganjar sadar nggak bisa, ada ketertinggalan yang banyak secara kultural gitu untuk perempuan Indonesia. Makanya harus ada afirmasi, perempuan tuh harus lebih di depan dibanding di belakang. Itu secara gagasan tuh perspektif gendernya beliau sangat clear di dalam hal itu. Yang kedua, Pak Ganjar sudah punya banyak track record misalnya. Dan track record yang menurut saya paling clear kalau kita bicara afirmasi, ini pun saya baru ketahui beberapa bulan lalu gitu. Ternyata beliau itu adalah ketua dari panitia khusus partai politik ketika menjadi anggota DPR. Dan ketika itu, beliau menggolkan 30% afirmasi perempuan di kepengurusan partai politik gitu. Jadi, keseriusan beliau terhadap isu perempuan ini sudah lama sejak beliau jadi anggota DPR, bukan hanya di Jawa Tengah. Ini kita sebelum jadi gubernur ya? Sebelum jadi gubernur gitu. Ini kita nggak bicara di Jawa Tengah, memang di mana beliau ketika mengambil keputusan-keputusan gitu ya, kebijakan publik gitu. Partisipasi kebijakan publik itu selalu melibatkan perempuan dan kaum disabilitas. Itu menjadi fokus juga. Kita belum bicara lagi nih misalnya bagaimana sepanjang tahun 2022 angka kematian ibu itu beliau turun, tekan secara drastis hingga 57%. Jadi saya ngelihat, Pak Ganjar ini punya perspektif gender yang baik. Pak Ganjar punya prestasi-prestasi yang clear terkait isu-isu perempuan ini. Kalau besok gitu ya, saya lihat beliau berpidato atau beliau wawancara berbicara tentang bagaimana kita mendorong kesetaraan gender atau misalnya keterwakilan perempuan atau bicara bagaimana melindungi perempuan atau meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, ekonomi kepada perempuan, saya akan percaya karena saya melihat apa yang sudah beliau lakukan.
sinten asmane Bu? Ibu Erni Asalnya dari Bukit Jaya. kalau orang tua asalnya dari mana? Orang tua dari Kok lali karo wong tuane iki lho piye? Tegal, Pekalongan. Oh Tegal, Jawa Barat. Jawa Tengah. Oh iya rasa ngegas melotot meneh. Tegal apa Pekalongan? Pripun Pak Kades? Pemalang malah Pak Kades Ya sing paham. Allah, mau Tegal saiki pindah Pekalongan baru ki pindah meneh Pemalang ya wis ora apa-apa. Kita pergi ke tempat orang, maka apa yang mesti kita lakukan? Satu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Apa artinya kita selalu menghormati masyarakat di mana kita berada, termasuk di sini. Kok lebih mentok? Main. Judulnya surat Pak. Oke. Suara rakyat. Surat Kagem Pak Ganjar. Bapak Jomo Sarmi kumpul dadi siji. Ojo podo ribut, pemeneh do besembut, sing rambut putih kerjane sungguh. Asik. Sibuk sepisan, kudu maju jalan. Saiki susah sopo ngerti, besok dadi sultan. Amin. Mas Ganjar, Mas Ganjar, Mas Ganjar. Sekolah Indonesia ayam. Suara kerakyatan yuk. Ganjar siji, Ganjar kabeh. Jadi yang ngarang siapa? Biasanya kan mandat itu kan orang tinggi ke bawahnya. Nah, ini saya sebagai aku ini sebagai wong cilik Pak, senajan awakmu gede. Tetep wong cilik Pak kula niki. Wong cilik iki nggih kula titip mandat mikirno rakyat. Karena kadang ngomong wong cilik iki ora wani ngritik lho Pak. Nah, makanya lagu ini tak juduli surat Pak. Suara rakyat. Surat untuk Pak Ganjar. Saya pengen menyuarakan lagu ini karena memang lagu ini kan menurut saya kok Pak Ganjar banget gitu. Dan Pak Ganjar juga mau selesai kan menjadi Gubernur Jawa Tengah tanggal 5. Niatnya pengennya lagu ini akan saya rilis juga nanti di tanggal 5 untuk surat untuk Pak Ganjar, suara rakyat untuk Pak Ganjar. Oke, terima kasih ya untuk abang-abang ini yang sudah memberikan dukungan kepada Pak Ganjar ya. Mari kita sama-sama ya guys, satukan hati, kita bergandengan tangan, sama-sama bergerak untuk kemenangan Pak Ganjar. Dan jangan lupa ya, jangan lupa untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena semua yang terjadi kalau tanpa izin Yang Maha Kuasa, mustahil itu terjadi. Ayo, sekarang mana suaranya para pendukung Anies yang dulu suka ngomong anti oligarki, independen? Ayo silakan suaranya mana? Sama Pak Lo aja manut kok anti oligarki. Mendukung sih boleh, tapi mikir politik itu ya, apalagi nyalon jadi capres, gak akan lepas dari yang namanya modal. Dan dari ketiga nama bakal calon presiden, hanya Pak Prabowo lah yang menurut saya itu modalnya paling kuat.
Dan menurut saya Pak Prabowo satu-satunya yang relatif lebih bisa menahan tekanan oligarki. Tapi maaf, saya punya pesan khusus untuk Pak Prabowo dan timnya. Saya pernah mengikuti kajian agama bahwa Allah itu atau Tuhan itu mencintai sesuatu yang mudah. Artinya kalau mudah itu sesuai takarannya. Dan apa saja yang jika dilakukan dirasa sulit, bisa jadi itu tanda bahwa Tuhan tidak meridhoinya. Jadi pesan saya buat Pak Prabowo khususnya, nggak usah idealis Pak, nggak usah harus jadi nomor 1. Gabung saja dengan Ganjar, jadi nomor 2. Toh sama-sama ada dalam istana. Terima kasih. Pak Ganjar, gimana mau jadi presiden? Gimana mau jadi presiden, Pak? Lawang provinsi aja Bapak tidak bisa mengentaskan kemiskinan. Mikir toh Pak, mikir pakai iki lo. Lo gimana mau jadi presiden? Setingkat provinsi aja Pak Ganjar itu nggak bisa mengentaskan kemiskinan. Lah sekarang mau jadi presiden. Negara Indonesia tuh luas loh Pak Ganjar. Setingkat gubernur aja Pak Ganjar nggak bisa mengatasi kemiskinan. Apalagi Indonesia. Indonesia ini luas loh Pak. Iki makanan nih mikir Pak, mikir pakai iki, pendukung Pak Ganjar ki mikir pakai iki, ojo pakai iki ya. Iki pakai iki lho, iki dengkul ya, ojo pakai otak. Jadi begini Pak ya, coba Bapak tunjukkan kepada saya ya, di manakah daerah di belahan dunia ini yang tidak ada orang miskin di situ. Bapak juga harus mikir ya, memikirkan bagaimana cara biar Bapak bisa keluar dari kemiskinan ya. Jangan Bapak miskin, terus hari ini Bapak susah, Bapak melarat, Bapak setengah mati, Bapak kesulitan. Karena kerjaan Bapak tiap hari hanya rebahan, tidur, ngopi, rokok, mengharapkan bantuan dari pemerintah, bantuan sosial dari pemerintah. Nah itu jelas kesalahan Bapak, karena Bapak tidak mau berusaha dan mau berjuang ya. Jadi kalau ingin miskin ke kaya, jangan hanya bergantung sepenuhnya pada pemerintah. Bagaimana daya upaya Anda untuk mau berjuang keluar dari kemiskinan. Oh ya, Bapak mengatakan bahwa Pak Ganjar gagal mengentaskan kemiskinan di Jawa Tengah. Apakah Bapak punya data untuk hal itu? Ya, saya punya data yang nanti akan saya buatkan video yang menampilkan Pak Ganjar berhasil mengentaskan kemiskinan di Jawa Tengah, guys. Pak Ganjar, gimana mau jadi presiden? Maaf Pak, sebelumnya jangan pakai ini Pak, jangan pakai ini. Pakai ini nih Pak. Memang Pak apalagi mau nyalon presiden, nyalon kepala desa aja. Yang dibuat utama senjata visi misi adalah mengentaskan kemiskinan. Tapi itu omong kosong Pak, omong kosong. Seandainya rakyat Indonesia jadi kaya semua, siapa Pak yang mau jadi karyawan? Kosong pabrik itu Pak. Dan juga siapa yang mau ngerjai jalan beton? Dan juga siapa yang mau jadi kuli bangunan Pak? Siapa Pak? Yang penting Pak, Indonesia ini jangan dirubah. Karena kalau dirubah itu kembali ke nol. Jadikan Indonesia lebih unggul. Kan begitu Pak. Pakai ini Pak, pakai ini. Saya juga awalnya Pak Ganjar, tapi sejak penolakan Piala Dunia U20, saya pilih Prabowo. Jujur, sumpah demi Allah ini ya, aku bersumpah bahwa awalnya aku juga sama punya perasaan kesel banget sama beliau, Pak Ganjar Pranowo, gara-gara beliau itu menolak kedatangan Israel ya atas Piala Dunia U20. Saya benar-benar kesel banget, udah gimana ya, kecewa berat gitu kan. Cuman kalau untuk sekarang ini kan pemilihan presiden. Jadi saya berusaha untuk bijaksana.
berusaha untuk punya pola pikir dewasa gitu, bisa memisahkan antara permasalahan bola dengan permasalahan pemilihan presiden gitu. Jadi saya sekarang tetap ngebela Pak Ganjar Mahfud. Insya Allah menang. Saya percaya, saya yakin. Kalau masalah U20 ya udahlah, lupakan sajalah, itu menurut saya sih ya, lupakan saja, meskipun itu udah membuat saya kecewa sekali gitu kan. Tetapi sekarang kan bukan masalah bola lagi gitu, bukan masalah bola. Jadi saya berusaha untuk bisa memilah dan memilih gitu, bisa milah-milah gitu. Permasalahan apa dan permasalahan apa jangan disatuin, jangan digabungin gitu. Itu sangat nggak dewasa gitu sih menurut saya. Tetap Pak Ganjar. Semoga Pak Ganjar menjadi presiden tahun 2024 bersama Wakil Presiden Bapak Mahfud MD. Sukses buat Pak Ganjar. Ya Tuhan, sebelum kau panggil aku, berilah kesempatan kepada aku untuk memberi. Doanya Pak Prabowo, ya Tuhan berikan kesempatan aku untuk bisa bersatu sama Nyai Dewi Tanjung. Jadi gubernur dikasih, jadi presiden 2 kali dikasih. Oi, Abang, janganlah begitu bahasanya, Abang. Itu terlalu berlebihan. Karena menurut saya, Pak Jokowi itu jadi presiden itu karena suara rakyat. Bukan cuman suara Ibu Mega, apalagi suara PDI Perjuangan. Emang berapa sih jumlah kader PDI Perjuangan seantero Indonesia ini, Bang? Jadi kalau Abang bilang Pak Jokowi itu tidak tahu berterima kasih, harusnya Pak Jokowi itu berterima kasih kepada rakyat dong. Karena Pak Jokowi menang itu karena rakyat, oke? Terus gini loh, Bang. Maksud saya gini, Bang. Seandainya saja konstitusi di negara ini mengizinkan presiden itu 3 periode, terus Pak Jokowi mencalonkan diri lagi nih untuk jadi presiden, tapi di luar PDI Perjuangan, misalnya ada partai lain yang mengusung dia, gitu. Gini Bang, sekalipun atau sekaligus Pak Jokowi ini dipasangkan dengan pohon pisang, ya pohon pisang loh Abang, saya masih yakin Pak Jokowi ini pasti masih akan menang, pasti menang, karena rakyat masih sangat mencintai beliau. Jadi kalau Abang bilang Pak Jokowi tidak tahu berterima kasih, sudah dikasih jadi presiden 2 kali, apalagi gubernur, wali kota. Aduh Abang, sekali lagi Bang, itu rakyat yang memilih. Kemenangan Pak Jokowi ada di tangan rakyat, bukan di tangan PDI Perjuangan, apalagi di tangan Ibu Megawati. Oke Bang, jadi kami generasi-generasi muda berharap 2024 itu jangan ada banteng di antara kita. Kita tetap ikut Pak Jokowi. Jadi ya kalau bisa ya tenggelamkan. Oke, jadi memang punya sentimen terlebih dahulu kepada partai PDIP sehingga tidak bisa memberikan, Abang tidak bisa memberikan penilaian yang objektif. Sekarang saya mau tanya Abang ya, apakah bisa rakyat memilih seorang pemimpin ketika dia tidak punya partai ya dalam hal ini untuk jadi presiden ya? Tunjukkan kepada saya Bang, rakyat dilibatkan dalam pemilu ya. Mana presiden yang maju tanpa partai akhirnya berhasil dipilih oleh rakyat menjadi presiden ya. Dalam sejarah pemilu kita guys ya, belum ada satupun presiden yang maju secara independen ya. Semuanya melalui partai. Dan Abang tidak bisa menafikan peran dari partai ini. Masyarakat bisa memilih, bisa mengenal, itu karena ada mesin penggerak. Mesin penggerak itu dari partai. Itu karena ada kendaraan politik. Kendaraan politiknya adalah partai. Ya. Jadi jangan menafikan, jangan meremehkan peran partai. Baik Pak Jokowi, Pak Prabowo, Mas Gibran, Pak Anies, Caimin. Ya.
Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud termasuk ya. Mereka semua harus mempunyai partai, membutuhkan partai, ada partai yang mengusung, ya kan? Pak Ridwan Kamil, ya, Pak Yusril Iza Mahendra, itu orang-orang pintar, orang-orang cerdas. Rakyat mengharapkan mereka bisa menjadi pemimpin juga. Tetapi apa daya, mereka punya ambisi, punya keinginan. Hanya saja karena tidak ada partai, ya, akhirnya tidak bisa, ya. Jadi jangan menafikan peran dari partai politik. Kenapa jadi marah? Ya marah karena kekuatannya hilang, separuh kekuatannya. Seorang Deddy Mulyadi bisa bikin video sengawur ini, seabsurd ini, lucu, bener-bener ngawur. Aneh banget. Jadi kita yang mempermasalahkan Mas Gibran maju itu bukan takut kalah, bukan takut karena sebagian kekuatan hilang, bukan. Lah kita ini semua loh, dulu yang menjadikan Pak Jokowi nya kita ini masyarakat semua. Dulu bisa menjadikan Pak Jokowi presiden, sekarang juga bisa kita semua menjadikan Pak Ganjar presiden. Suara rakyat itu suara Tuhan kok. Kenapa takut gitu loh, kenapa? Yang dipermasalahkan bukan itu. Jenengan itu loh tidak tahu apa pura-pura tidak tahu gitu. Yang dipermasalahkan cara majunya. Mengotak-ngatik undang-undang demi kepentingan pribadi, demi kepentingan keluarga. Yang dipermasalahkan semua kan itu loh. Jadi Anda benar-benar nggak tahu atau pura-pura nggak tahu gitu. Aneh banget, absurd video. Lucu, tanggapanmu ngawur, nggak ada nilainya. Indonesia itu butuh presiden yang lebih baik dari Pak Jokowi. Masa kita suruh milih orang yang sudah bolak-balik dikalahkan Pak Jokowi? Nalarnya di mana? Mikir gitu loh. Pilih Ganjar dan Pak Mahfud. Insya Allah Indonesia lebih baik. Yes. Geger geden 2024 all in Anies Jateng menyapa. Iki wakun lagi sesasi rong sasi Mas. Sampean all in rapopo Mas. All in kayak neng Anies los ki rapopo. Tapi nek rungkat yo siap-siap noto hati. Hatimu ditoto nek rungkat. Ora usah nyalahke ngalor ngidul kuwi. Jos. Aku yo tak all in ke neng Ganjar. Hasilnya kok ngopo? Tak nepke neng ati, misalkan kalah apa menangi. Ngono ki Mas. Demokrasi dinggo asik-asik, guyub rukun, sik penting ora golput. Salam santun, Bos. 2024 Ganjar Mahfud. Ada satu remaja yang mengungkapkan cintanya sama Mas Ganjar. Coba kita sama-sama putarkan. Pak Ganjar, saya Sandi Amalia dari kelas 2 SMKN Jateng Jepati. Saya hanya anak dari seorang ibu yang bekerja menjahit dompet di tetangga. Saya tinggal seorang ayah sejak umur 8 tahun dan saya kangen sekali oleh sosok seorang ayah. Dan setelah saya sekolah di sini, saya senang saya mempunyai ayah, yaitu Pak Ganjar yang telah memberikan sekolah gratis. Saya sedih, kenapa Pak Ganjar harus pensiun? Terus siapa sosok ayah saya sekarang? Saya gak mau kehilangan Pak Ganjar. Tetap selalu ingat pada kami siswa-siswi SMKN Jateng. Jangan lupakan kami Pak Ganjar. Sekolah ini saya bikin karena kami ketemu masyarakat. Lalu saya membayangkan kalau angka putus sekolahnya tinggi karena tidak bisa sekolah, kan negara salah. Maka kita konversi beberapa SMK ini menjadi SMK boarding school dan kita biayai dan hanya untuk orang miskin. Saya kira si Santi tadi terinspirasi teman-teman yang lain karena sudah ada yang kemarin kerja di Jepang. Jadi ya ada banyak Santi-Santi yang lain dan mimpi besar kami keluarga miskin itu bisa kok mendapatkan pendidikan yang baik. Jadi itu memang cita-cita saya dan ini mesti digenjot. Ganjar Pranowo justru sudah bersuara terlebih dahulu mengenai penolakannya terhadap Israel. Itulah salah satunya alasan saya memilih Bapak Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik
Indonesia di tahun 2024 nanti guys. Karena beliau orangnya sangat tegas dan berani dalam mengambil keputusan. Oke guys, tidak hanya koar-koar di depan para pendukungnya bela Palestina, tapi tidak ada tindakan apa-apa. Oke guys, coba guys, Bapak Ganjar Pranowo menolak Israel datang ke Indonesia dalam rangka apa coba? Ingat nggak guys? Yang ingat komen ya guys. Itulah sebagai bukti bahwa Bapak Ganjar Pranowo sebagai muslim sejati. Oke guys, semakin mantap, semakin optimis, menang. Oke guys. Salam cerdas. Ini keluarga rumah. Ini Pak, keluarga rumah. Ini. Ya Allah Pak, yang mimpi. Sing duwe omah sapa iki? Niki. Namanya siapa? Assalamualaikum. Seperti mimpi saya lihat idola saya datang ke rumah saya. Mana rumah kami ini bukan rumah yang terbagus loh di RI. Sampai-sampainya Pak Ganjar ke sini itu. Jadi kami sangat bangga, syukur, dan mudah-mudahan idola kami juga menjadi idola seluruh rakyat Indonesia itu. Ada lahan-lahan pertanian yang tidak produktif Pak. Kenapa tidak produktif? Terkendala di air Pak. Penghasil karet Pak. Rata-rata kami daerah kami sana harganya lagi jatuh. Harganya lagi jatuh Pak. Cabai mahal, beras mahal. Sedangkan saya menjual itu nggak bisa tinggal. Jadi hanya butuh inovasi. Kalau ada kreasinya ada inovasi. Rasanya puas bisa nyampein keluhan kita yang ada di bawah. Mudah-mudahan Pak Ganjar ke depan itu bisa ngerespon kita petani milenial buat bisa maju dan bisa lebih banyak lagi. Aspirasi masyarakat bisa ditangkap, keluhan masyarakat bisa ditangkap. Kan sih untuk sharing, mau mendengar keluh kesah kita. Yang kalian saksikan, kalian lihat itu tadi komentar dari para netizen ataupun video-video vlog dari Pak Ganjar ya, seperti yang teman-teman saksikan ya, seperti itu apa adanya Pak Ganjar dengan kesederhanaannya, mau turun ke bawah, ke lapisan masyarakat kecil, mau mendengarkan keluh kesah aspirasi mereka. Inilah sosok yang kita idam-idamkan, sosok yang kita percaya bahwa beliau ini representasi dari Pak Jokowi ya. Meskipun Pak Jokowi saat ini berada dalam kubu dari Pak Prabowo karena ada anaknya Mas Gibran di situ, tetapi sulit bagi Pak Prabowo ini untuk mau meneladani karakter dari Pak Jokowi. Begitu pula dengan Pak Anies ya. Tetapi Pak Ganjar ini karakteristiknya, cara pendekatan beliau mau turun ke lapangan, mau mendengarkan aspirasi, membaur dengan masyarakat ya. Itu sangat Pak Jokowi banget guys ya. Sesuatu yang sulit dilakukan oleh Pak Anies ataupun Pak Prabowo ya. Satu hal lagi yang membuat kita semakin yakin dan percaya diri untuk memberikan dukungan sepenuhnya kepada Pak Ganjar, karena beliau didampingi oleh salah satu wakil yang hebat dan berpengalaman, yakni Pak Mahfud MD guys.
Oke, Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini tidak akan bisa menjadi pemimpin untuk bangsa dan negara kita jika kita sebagai rakyat tidak mendukung, guys. Oleh karena itu, mari kita berikan dukungan dan doa serta support untuk Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD. Oke teman-teman, terima kasih, sampai jumpa lagi.